Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di podcast dimanapun berada, kembali hadir kami bersama tokoh pendidikan dan sambil dari anak-anak. Karena saya suka belajar dan sekarang di era kurikulum merdeka ini kita belajar dari siapa saja dan setiap makhluk yang kita temui itu adalah guru. Dan guru juga adalah manusia pembelajar. Dan pemirsa kayak kita hadirkan hari ini saudari Chelsea dan dia itu atlet ya. Iya. Atlet renang dan dia sudah ke tingkat nasional. Dan sudah ikut PON juga ya? Sudah. Olimpiade ikut? Belum. Tapi tingkat internasional pernah? CH. CH itu apa? Yang kayak SEA Games cuman ini untuk kelompok umur. Pernah ya ikut di tingkat internasional? Di mana tempatnya? Di Indonesia. Kebetulan dilaksanakan di Indonesia. Dan kamu dapat juara waktu itu tuh? Enggak. Belum dapat. Oke, gagal ya? Ya kayaknya biasa aja ya. Kalau yang namanya atlet pasti gagal udah biasa. Oke. Ini informasinya kamu dapat juara lagi nih sekarang. Sekarang kemudian alhamdulillah berhasil ya? Iya. Di bidang apa dong? Di jenis apa? Kejurnas, kejuaraan nasional. Apa namanya? Itunya? Loncat indah. Loncat indah. Iya. Berapa meter? Di 3 meter sama menara. Menara berapa meter? Menara di 5 meter sama 7,5. 7,5 ya? Iya. Dan yang 3? Ya 5 sama 3. Jadi gimana lombanya tuh? Jadi itu kan kemarin dapatnya di sinkro kan. Di sinkro tuh. Apa sinkro tuh? Yang berdua. Berdua. Kebetulan aku turun. Berdua gimana? Jadi karena ada 2 papannya bisa harus jalan bareng kayak gitu. Terus loncat bareng. Jadi kekompakan yang dilihat. Oke, jadi ya kamu ada teman dong timnya? Oh, berarti tim berdua kemarin itu. Oke, jadi yang 3 meter? 3 meter itu di papan. Sama ada yang sinkro menara. Itu turunnya tuh di 5 meter sama 7,5. 7,5 meter? Iya. Jadi kamu naik menara loncat gitu? Iya. Oke. Tidak takut kamu tuh? Enggak. Terus pas masuk ke air sakit atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya kita ngelakuinnya benar nggak akan terlalu sakit. Cuman kadang emang ada beberapa gerakan tuh yang mungkin pas megang tangannya tuh nggak pas, jadi bisa kena ke pergelangan tangan kayak gitu. Bisa keseleo juga dong? Bisa. Ya turun 7 meter itu kan lumayan tekanannya, beratnya. Berat badan kamu berapa ya? Di 50-an. Idealnya berapa berat badannya? Nggak ada idealnya, semua orang bisa. Yang gemuk juga bisa? Bisa. Oh gitu. Tapi yang gemuk pas ke airnya lebih lebih keras ya Kak. Tapi pernah kamu mengalami sakit itu pada saat? Pernah. Sekarang yang ini pergelangan tangan udah kayaknya bakal permanen, bakal susah buat sembuhnya. Oh gitu? Iya. Terus gimana kamu? Jadi setiap latihan tuh kayak pakai hand protect. Jadi buat nahan biar nggak yang. Oh ada itu ya? Ada. Berarti risiko tinggi ya? Ya. Tapi kok gimana awalnya kamu badan kecil begini bisa berani loncat? Awalnya itu dari renang kan, di renang udah mentok. Terus awalnya ditawarin sama ada pelatih senior, dia nawarinnya ke renang indah. Cuman ngelihat kayak aku nafasnya kurang, jadi ditawarinnya ke loncat indah. Nah, napas kurang gimana maksudnya? Kayak kan kalau renang indah tuh banyaknya nahan napas di air. Kalau aku kurang bisa nahan nafasnya. Di loncat indah? Di renang indah. Oh renang iya. Jadi tawarinnya ke loncat indah. Berapa menit kuat nahan napas gitu? Kalau renang indah nahan nafas berapa menit? Mereka bisa lama sih, soalnya gerakannya tuh yang bakal banyak tahan nafas di air kayak gitu. Udah lebih mengutamakan keindahan jadi harus napasnya panjang ya. Terus kamu nanti pindah, dia cocok di loncat indah nih. Usia berapa tuh kamu dulu? Pas SD kelas 6 semester akhir. Terus kan lihat loncat indah, kamu tiba-tiba biasanya takut atau gimana? Ya awalnya tuh takut, cuman karena emang suka ngelakuin di ketinggian kayak gitu, jadi enjoy.
Jadi pas SD kamu loncat di berapa meter? SD itu masih awal-awal tuh 1 meter sama 3 meter. Nah, terus pernah nggak kamu pas, masuk ke air, kan sakit, bagian mana tuh yang rata-rata banyak yang sakit? Kalau misalnya itu kalau masuk tangan biasanya pergelangan tangan sama bahu. Jadi tangannya gimana pas masuknya? Ini, Oh, jadi pas masuknya harus yang ini? iya. Kadang kalau emang nggak sempat buat nutup tangan bisa kena ke kepala, kayak gitu. Oh, jadi kepala dus gitu. Berarti tekanannya besar juga dong? Iya. Dan itu berbahaya kepala ya? Bisa cedera ya? Bisa gegar otak ya? Iya. Oh, tapi kamu beranian bener ini. Berarti kamu sudah, ya mungkin karena skill juga ya, ada tahu teori dan sebagainya, ya udah aman. Kamu sudah berapa kali loncat kalau dihitung latihan dengan ini? Ratusan kayaknya. Ratusan ya? Iya. Terus kalau kamu sebelum kemarin lomba, berarti ada intensitas latihan. Iya. Berapa lama latihannya? Seminggu 5 kali. Jadi, Tiap hari berarti dong? ya kadang, ada sebelum mendekati pertandingan tuh kayak 2 hari itu ada fisiknya. Cuman kalau udah menjelang pertandingan tuh di-full-in semua latihan di kolam. Latihannya loncat itu dulu? Iya. Loncat lagi gitu. Dan, apa fisik yang harus disiapin? Fisik biasanya, Loncat indah itu? yang pasti yang utama tuh kelenturan. Terus, kekuatan tangan, pinggang, perut, yang itu perlu supaya pas masuk airnya tuh rapi. Berarti kamu badan kecil gini pinggangnya kuat betul? Ada khusus latihan nggak pinggang untuk ngelatih pergelangan tangan? Kalau pinggang sih banyaknya tuh kayak kita tuh banyak kayak latihan kunci-kunci, kayak ditahan berapa menit kayak gitu. Terus itu tangan sebelah kiri ya? Ya, yang kiri. Udah terasanya gimana tuh? Kalau misalnya latihan tuh kadang di sininya sakit di sebelah sininya. Oke. Iya. Tapi nggak ada dokter yang ngobatin, nggak bisa Paling terapi. terapi? Iya. Apa terapinya? Biasanya tuh ke ini, apa ya, kayak disuruh banyak ada latihannya sendiri kayak gitu. Nah, ada exercise aja yang harus dilakukan ya. Oke. Tapi kalau mengganggu nggak gitu kalau tangan kamu seperti Sebenarnya tangan kiri ya? ya nggak terlalu sih, nggak terlalu. Jadi Cuman masih aman-aman aja ya, bisa terkendali ya? iya. Oke, jadi sampai usia berapa kamu kalau di loncat indah itu dibatasi nggak umurnya? Enggak dibatasin. Nenek juga bisa? Kalau nggak salah di luar negeri sempat ngelihat ada yang udah umurnya puluhan tahun masih, Ikut lomba? nggak ikut lomba kayak, apa ya namanya, kayak kalau di renang mah ada fun swimming kayak gitu, ini mah fun diving. Oh, Fun diving. Jadi diving. Ini loncat? loncat loncat, loncat Iya, loncat dicebur langsung. Itu usia berapa dia? 60? Iya, kayaknya segitu deh. Oke, dan ini para pemirsa, loncat indah itu ya saya dulu pernah loncat dan kepala saya betul sudah saya menganggap itu sesuatu yang berbahaya mungkin karena tidak ada ilmunya. Kayak kolamnya itu berapa meter ke dalamnya? 6 meter. Nah, harus dalam ya. Dan pernah tidak menyentuh sampai ke dasar kalau loncat? Kadang. Sampai ke dasar? Iya. Sampai ke dasar masih kenceng nggak itu? Enggak, tergantung ketinggian airnya. Kadang kalau emang lagi full, nyampe bawahnya juga nggak terlalu keras. Cuman kalau emang rada pendek airnya, mungkin kitanya, pas masuknya kenceng. Kadang kalau misalnya kita sadar kalau ini bakal kena lantai, pasti kakinya langsung dijongkokin. Gimana juga? Kayak ditarik ke atas kayak gitu. Oh gitu? Iya. Jadi kalau dia tarik ke atas begitu jadi gimana? Jadi pas masukan, biasanya kan kadang kaki kita udah lurus. Atau enggak, kayak Iya, kalau kaki digerakin ke atas begitu akhirnya jadi gimana tuh? jadi nggak akan kena dasar. Oh, jadi ingat bang. Udah siap kayak kakinya tuh nggak akan sampai dasar banget. Oh, berarti begitu kamu loncat kemudian jur masuk ke air itu harus sadar ya? Iya. Yang lihat juga mata terbuka? Kadang. Biasanya merem? Iya.
Oh, Karena mungkin udah kebiasaan jadi refleksnya ada. ada tapi udah kejebur merem langsung buka gitu ya dan kelihatan dasar. Kalau sudah mulai dekat kamu apa yang harus dilakukan di akhir ini. Pernah nggak kamu bablasan ke bawah pakai kontrol? Pernah, Tapi sering atau tidak? jarang sih. Jarang ya, lebih terkendali ya. Berarti yang kalau ke dasar tangannya yang ini duluan, Tangan, bukan kepala ya? kan. Oh, pasti tangan berarti aman ya. Oke, para pemirsa, ini kalau menurut saya loncat indah ini kuncinya orang harus berani ini. Dan ini seorang perempuan punya keberanian yang tinggi menurut saya dalam mengambil risiko ya. Baik, kemarin kejuaraan tingkat nasional, namanya apa kejuaraannya? Kejurnas. Kejurnas. Diadakan oleh siapa? Apa ya, kayak ini akuatik, dari akuatiknya. Aquatic itu sebuah komunitas atau klub Bukan, kayak federasi. federasi di Indonesia. Iya, Oh. Akuatik Indonesia. Aquatic Indonesia mengadakan kompetisi itu yo. Itu berapa tahun dalam setahun? Berapa kali dalam setahun? Sekali. Sekali Iya, aja. setiap tahun pasti ada. Oh, dan ini kali ini tahun ini diadakan aquatic itu dan kamu juaranya. Usia berapa tuh kemarin yang loncat teman-teman lawan-lawan kamu? Ada yang 20-an, ada yang masih belasan, ada yang masih yang paling kecil tuh paling di umur 11 kayaknya, 11, 10 atau. Jadi dia mah kalau lomba nggak lihat umur, bebas aja ya? Iya, jadi ada 2 tipe, yang KU sama yang terbuka. Kalau terbuka tuh bebas umurnya. KU apa? KU tuh kelompok umur. Kelompok umur. Jadi kelompok umur batasnya tuh sampai 18 tahun. Dari berapa? Usia berapa? Dari usia No, yang enggak, paling 7 kayak gitu. 7 ya? Iya, Itu SD ya? iya SD. Kalau terbuka tuh dari 19 sampai ke atas. Oh, kamu kelompok umur kemarin? Iya, Ada yang SD nggak? ada masih. Itu junior aku ada yang masih SD. Oh, jadi bertanding aja dengan anak-anak gitu ya? Iya, tapi dipisah sesuai kelompoknya. Jadi ada yang KUA, itu tuh yang range umurnya dari umur 7? 16 sampai 18. Kamu umur berapa kemarin? Yang masih 17. 17? Iya, Rank 17 sampai berapa? 17 sampai 18. Oh, itu ranknya kamu. Oh, jadi tidak bisa pikir saya itu kalau anak yang 7 tahun lomba aja dengan anak 18, tidak ya? Tapi bisa kalau misalnya ikut di terbuka. Kalau terbuka tuh bisa semua umur. Oh, semua umur bebas? Iya, kalau terbuka. Oh, nenek-nenek juga bisa itu ya, asal mampu aja. Dan karena yang dilihat itu adalah Keindahan kita. keindahan. Oke. Kalau yang disebut indah itu apa sih, gimana konsepnya? Kalau indah tuh harus kayak dari kita mulai berdiri di atas papan atau menara tuh harus rapi, nggak yang terlalu banyak gerakan. Lalu Gerakan apa misalnya? kayak misalnya kayak kalau sekarang kan penilaian itu lebih ketat. Kalau misalnya kita ngelap-ngelap kayak gini biasanya ada pengurangan nilai lah gitu. Jadi begitu kamu masuk papan Itu udah harus rapi, udah harus harus lebih, harus ya. terus. Biasanya gerakan-gerakan yang mengurangi gerakan apa? Ini pas di ujung papan kayak kakinya banyak gerak, kayak nyamanin si kakinya kayak gitu. Kalau nyaman itu kan banyak gerak. Banyak gerak. Jangan banyak, itu harus Siap, harus langsung sudah siap. pasti kan gerak dulu atau udah pasti. Tapi batas normalnya gerakannya misalkan 3, 4, 5 gitu, ada nggak? Dia harus langsung aja mungkin. Langsung harus rapi sebisa mungkin, langsung kayak harus pas gitu. Oh gitu, di ujung papan itu sudah pasti ujung papan. Terus apa lagi yang dinilai? Terus saat pengambilan catatnya itu harus tinggi. Apanya? Pas ngambil loncatnya harus tinggi. Kan papannya di gitu-gitu halanya, di emplat lah. Di emplat bahasa kuna. Di gitu-gitu berapa kali tuh? Pokoknya kalau bisa cuman kayak 2 kali. Kalau lebih 3 kali gimana? Biasanya ada pengurangan nilai karena terlalu lama. Oh, itu juga di ini ya, maksimal 2 kali ya. Maksimal Jadi harus langsung. Kalau 3 berarti kurang. 3 masih boleh, cuman biasanya lah pegal. Oke. Ya. Terus kalau kamu di
emplat-emplat apa tuh namanya? Diayun Dia ayun. Dia ayun-ayun itu untuk apa tujuannya? supaya nyari apa ya namanya, cari ritme buat neken papan lebih tingginya. Oh, supaya loncat tuh iya, lebih kalau nanti hasil loncatannya ayunannya tinggi berarti itu bagus. Bagus, iya. Di situ nilai. Iya. Oke, terus setelah itu apa? Terus dari cara pengambilan sudut, jongkok kayak gitu juga dinilai. Kakinya nggak boleh nekuk, harus Sudut di mana? sudut megang sudut kayak gini. Di mana dilihatnya? Dilihat dari lutut biasanya ada yang tipe orang yang si lututnya tuh udah nggak bisa lurus. Jadi kayak rada bengkok gini. Itu dapat pengurangan nilai. Jadi itu mah ke body atau Iya, berarti kan kalau mau lomba bodinya harus diukur dilihat dulu dong ya? iya, jadi harus banyak di latihannya, di kelenturan biasanya. Oke, tapi kan bentuk lutut mah tuh bisa orang dirubah. Iya, Cuma takdir ti Allah mah. cuman biasanya kita tuh kayak ngekalin kalau misalnya lututnya ngebengkok, berarti harus ada bagian yang lebih rapi dari itu. Kayak misalnya ujung kaki harus poin, kayak gitu. Berarti rubriknya berarti ada penilaiannya kan? Iya, Ada berapa item kalau dikumpulin yang harus dipenuhi kalau itu sempurna? kayak 100 item lebih dari 10 kayaknya, soalnya emang bener-bener harus detail. detail ya. Iya. Terus pas loncat, naik ke atas, terus apa itu yang dinilai bagus? Setelah itu pas masuk airnya. Enggak, dia besok ayo ningali bapak ayo nu salto 2 kali 3 kali. Biasanya dilihat FK tingkat kesulitannya, faktor kesulitannya. Kadang ada yang putarannya 2,5, 3,5 itu nilainya tinggi. Ntar misalnya hasil skornya tuh 5,55. Ntar dari itu tuh dikali sama FK baru dapat skor yang Apaan? faktor kesulitan. Oh, faktor kesulitan. Iya, Jadi suka ada kamu ada saltonya kemarin? ada. Dan salto itu dihitung Iya, poin dan semakin banyak salto bagus. iya. Ada yang saltonya paling banyak berapa? Paling banyak kemarin tuh 3,5. 3,5. Iya, Kamu pernah sampai berapa salto? 2,5. 2,5. Emang untuk 3,5 itu rumit, sulit ya? Kebayang atau udah loncat terus baru salto besar. Tapi bisa kamu ya? Bisa. Latihannya gimana bisa salto? Oh, awalnya tuh belajar di atlet senam. Belajar saltonya. Oh, salto di darat dulu. Di darat dulu. Oh, baru diaplikasikan di darat. Di pas loncat itu ya. Oke, itu juga poinnya. Kamu kemarin salto berapa? 2,5. Oh, dan itu yang bikin jadi juara. Ya. Yang lain ada yang lebih? Sama-sama, hampir sama-sama loncatannya. 2,5 ya? Loncat berapa? 3 meter? 3 meter. Oke, tadi yang 7 meter apa? 7,5 sama 2,5 pengambilan saltonya. Yang 3 meter 2,5. Ya, Yang 7,5 2,5 juga. iya. Itu syaratnya dari sana standar. Tergantung kemampuan kitanya. Oh, bisa saja 3 ya? Iya. Pernah ada yang 4 nggak? 4 tuh pasti jatuhnya kaki. Oh, jadi kalau 4 jatuhnya kaki. Iya. Berarti kurang dong nilainya. Tergantung faktor kesulitannya itu. Tapi jatuhnya harus kaki atau harus tangan? Sebenarnya mah bagusnya tangan. Lebih gede nilai tangan. Cuman ada beberapa orang yang biasanya jatuh kaki. Jatuh kaki karena saltonya lebih dari 3 gitu. Karena biasanya emang misalnya mau masuk ke loncatan 2,5. Tapi dia tuh belum pede. Jadi dipakainya ke yang loncatannya cuman 2 putaran. 2 putaran. Jadi kalau terjun kaki sakit juga bisa. Bisa, apalagi kalau misalnya orang yang cuman paku lurus di 10 meter, itu benar-benar kayak kakinya tuh harus kuat. Kuat ya. Ya, Dan kalau turun kaki, kakinya harus begini atau harus begini? Tamak begini. rata-rata kadang harus poin, tapi ada rata-rata orang yang kakinya napak. Napak. Iya, Kalau napak lebih berbahaya mungkin ya, bisa keseleo. Kalau ini kan stuck kedutek akhirnya. Oke, para pemirsa, ini saya belajar menggali dan saya mah bukan orang yang mengerti ya loncat indah teh. Naon indah, nah terus menilainya bagaimana ternyata
Ya dengan belajar dari Chelsea, oh tahu begitu ya hitungnya itu. Terus pas turunnya begitu, pas ke airnya nilai yang bagus bagaimana? Yang bagus tuh si tangannya harus kuat. Jadi pas ngedorong airnya kuat. Jadi pas masuknya juga kayak bagus gitu. Itu nilainya berarti kelihatan nilainya berarti bagus. Apalagi kalau terus harus lurus. Kalau kurang itu nilainya bisa kepotongnya lumayan. Kalau lebih itu bisa dianggap locatannya selesai. Jadi masih nilainya lumayan gede. Kumaha maksudnya? Kan kadang ada orang yang masukin gini, kurang. Kalau kurang tuh dianggapnya kayak loncatan dia tuh belum selesai. Jadi hitungan poinnya tuh lebih kecil. Begini cek kumaha? Ini kurang. Jadi ini air, masuknya kurang gini. Gak lurus. Kalau lurus kan ini gini. Oh lurus cep itu, kalau ini mah ke samping. Oke, itu berarti kurang nilainya. Nah itu para pemirsa, jadi luar biasa ya, ada knowledge-nya juga dan ada teori-teorinya ya yang harus dipelajari. Dan kamu itu berlatihnya di klub ya? Sebenarnya Loncat Indah tuh nggak ada klub, langsung atas nama Pribadi. ini apa namanya KONI biasanya. Oh KONI, dan latihannya pun personal pribadi. Enggak, bareng. Bareng ada. Di mana di tempat latihan? Oh ada. Di UPI ada ya? Iya ada. Ada 3 meter, 7 meter ada di UPI? Ada. Kalau saya seperti ini loncat, ini berbahaya tidak? Nyobaan gitu. Tergantung fisiknya kuat apa enggak. Tetap harus fisik ya. Dan mental juga harus kuat. Karena kamu kagetan bisa pingsan langsung di bawah mungkin ya? Iya bisa. Apalagi kalau jatuhnya salah. Kalau jatuhnya salah. Bisa. Baik, Chelsea, ini sampai kapan Anda akan menggeluti profesi ini sebagai atlet Sebagai Loncat Indah? atlet diusahain sih lama. Lama ya. Sampai usia berapa kamu sanggup perkiraan kamu? 20-an lebih. Usia 20 ya? Ya, kalau misalnya udah nggak jadi atlet juga mau ngusahain jadi juri. Oke, oh ada peluang di sana. Caranya jadi juri berarti melalui apa? Ada ikut workshop kayak gitu. Ntar ada pelatihan yang kayak gitu. Pelatihan jadi juri. Nah, oke. Dan jadi juri dibayar dong? Ya. Sekali event jadi jurinya dibayar. Jadi memang dari olahraga ada peluang-peluang juga menjadi pekerjaan ya. Dan anak-anak seperti ini hasilnya sudah punya pekerjaan sejak di sekolah. Nah, itu latihannya walaupun nggak ada lomba, latihan terus. Tetap latihan. Sekarang lagi persiapan buat BK Porprov. BK apa? BK Porprov. Porprov. Iya. Pekan Olahraga Provinsi. Iya. Jawa Barat berarti kamu? Ngewakilin daerah. Daerah kayak kabupaten. Iya. Kamu dari mana Rencana di Cirebon. Kamu orang Cirebon? Bukan. Orang mana? Orang Bandung. Nah, hati di Bandung? Bandung tuh udah penuh karena banyak orang tuh minatnya ke Bandung. Jadi sama pelatih tuh disebar-sebar ke daerah-daerah. Ada berapa atlet di kota Bandung sekarang? Kota Bandung sekarang ada 5, lebih dari 5. Sedikitnya. Ya cuman karena kota Bandung tuh kayak terstruktur loh. Jadinya mereka tuh kayak orang-orang terpilih biasanya. Tapi kalau Porprov berarti 27 kabupaten kota. Iya. Berarti setiap kabupaten kota ada dong atlet? Enggak juga. Kadang kalau Loncat Indah kan karena atletnya dikit, jadi cuman kota-kota yang udah biasa ikut Porprov. Ya. Berapa se-Jawa Barat yang ikut Porprov? Yang Loncat Indah. Loncat Indah yang lebih dari 7. 7 ya? Iya. Yang 7 juga atletnya dari Bandung kan ya? Iya. Jadi sama aja kayak kita cuman ngelawan teman-teman sendiri. Oke. Itu mah hanya ya, tapi tetap ya itu ya sudah seleksi alam karena kan bukan seleksi dengan jumlah yang kecil, itu karena memang orang-orang yang berminat ke Loncat Indah itu sedikit jumlahnya karena tadi ada pemirsa risikonya tinggi, itu bisa celaka, kemudian jarang orang yang mau loncat-loncat dari 3 meter 7 meter itu tinggi gitu ya. Baik, terus selain Loncat Indah yang sedang Anda geluti sekarang, Anda juga ada cita-cita lain dah?
Jadi pengen kerja, lebih pengen ngebangun lagi Loncat Indah di Jawa Barat. Oke, jadi Anda lebih akan mengembangkan, ada mimpi ya, Iya, Loncat Indah ini lebih banyak diminati lagi Jawa Barat, atau Anda mau bikin sebuah klub? enggak, lebih pengen ngelanjutin Apa? Loncat Indah, soalnya kan pelatih sekarang lagi sakit. Jadi terus diganti sama ada senior, jadi diganti sama mereka. Terus kalau bisa aku kalau mau pengen ngebantuin kayak gitu. Jadi pelatih juga. Itu ada klubnya enggak? Enggak, Kenapa nggak bikin klubnya Loncat Indah? sempat mau bikin klub tapi belum jadi sampai sekarang. Kamu harus bikin, bis. Emang apa kendalanya bikin klub? Biasanya untuk ngurus-ngurus ke koninya yang kayak gitu, banyak persyaratannya. Administratifnya Iya. yang harus dipenuhi ya. Yang itu mungkin berat dan yang bisa terpenuhi karena ini Loncat Indah tadi SDM-nya mungkin sedikit, peminatnya sedikit gitu ya. Baik ya, tapi mudah-mudahan kamu bisa nanti ke depannya. Baik para pemirsa, ini jadi karir anak-anak itu bukan nanti setelah lulus. Jadi anak-anak itu berkarir harus sejak di sekolah. Dan selama kamu di sekolah ini ada hambatan nggak dari sekolah? Enggak. Nggak ada ya? Ya. Kalau kamu mau latihan kapan aja, mau lomba di waktu jam sekolah, sekolah selalu memberikan izin ya. Dan itu komitmen kita para pemirsa. Jadi anak-anak kalau dulu orang-orang yang terlalu fokus kepada akademik, ada anak yang berprestasi di olahraga itu kadang-kadang dipersulit, dia tidak diberi izin, kalau diberi izin diberi beban akademik gitu. Bagaimana dia mau juara? Sementara jiwanya itu dibebani oleh tugas. Nah, tugas sekolah itu adalah memberi support, memberi kemudahan supaya anak-anak enjoy. Dan alhamdulillah hasilnya sudah berapa kali juara selama ini kamu? Lebih Selama di SMA nih? sama di SMA lebih dari 3. Lebih dari 3 ya. Dan baru di tingkat nasional ya kemarin. Di provinsi. Provinsi ya. Dan sekarang di nasional lagi. Juara Kemarin juara ketiga dua-duanya. juara ketiga. Dua-duanya emang dua mata lomba. Yang di sinkro 3 meter sama 5 meter. Oh, itu beda kejuaraan, berarti ada 2 kamu juaranya. Iya. Dapat 2 piala dong, biar piagam. Iya. Oke. Baik. Kalau kamu latihan di mana teman-teman? Di UPI? UPI kalau di UPI buat latihan kolamnya, fisiknya di Pajajaran. Pajajaran. Ada kolamnya? Kalau Pajajaran cuman fisik. Oh, fisik yang itu tempat itu trekking ya. Tapi kalau renangnya di UPI. Iya. Bayar? Bayar. Personal? Ya, jadi bayarnya tuh per datang, kayak cuman bayar 10.000. Oh, modalnya 10.000 ya berarti? Iya, sama ada bulanan buat pelatih. Berapa bulanan pelatih? Nggak tahu soalnya bapak yang baik. Tapi selalu didampingi pelatih ya? Iya. Pelatihnya dari mana? Di UPI? Pelatihnya awalnya dari ini. Ya, kerjanya tuh di polisi. Oh Ya. Polisi tapi dia punya kompetensi dan dia yang mendampingi. Berapa kali nggak pernah ganti pelatih? Enggak. Nggak. Dari sejak SD kamu pelatihnya itu? Iya, atau enggak pelatihnya suka didampingin sama ada senior yang suka ngedampingin ada. Oh, di Bandung? Iya. Oke, itu tahu kalau nyari pelatih itu gimana caranya? Kan nggak ada klub ya? Biasanya dengar dari orang-orang. Oh gitu. Ya, biasanya atau enggak pelatih itu biasanya dari atletnya sendiri. Kamu nanyanya dari mana kamu tahu pelatih? Kan saja kalau sini siapa pelatihnya, nanyanya ke mata. Pas itu ada orang tua teman, dia tahu pelatih Loncat Indahnya siapa kayak gitu. Oh, jadi masih sangat jarang ya di Bandung tehnya, susah nyari pelatih itu teh. Dan ya itu mah aduh sangat jumlahnya sedikit sekali ya Loncat Indah mah. Nah, ini kalau di nasional ada klubnya?
Nasional tuh biasanya di ini, yang punya klub tuh Jakarta. Jakarta. Jakarta banyak klubnya. Oh, di Bandung nggak ada? Nggak ada. Waduh, kumaha tah orang Bandung atuh meuni eleh ke Jakarta. Bikin klub aja kamu atuh. Insyaallah. Ya, oke dengan pelatih. Jadi para pemirsa, ini banyak peluang-peluang di sini. Entrepreneurnya juga ternyata ada ya. Nanti kamu berkarirnya bisa jadi juri mungkin ya, bisa jadi pelatih kan. Teman-teman kamu orang Bandung semua yang itu bakat indah. Ada yang usianya sudah lebih tua dari kamu atau di bawah? Ada yang lebih tua. Oke, sudah kuliah? Ada. Oke, anta ya. Baik, para pemirsa, demikian bincang-bincang kami tentang loncat indah, dan ini anak-anak di kita yang berprestasi dan ini cerdas menurut saya. Jadi akademik bukan hanya cerdas akademik saja, cerdas itu dari sudut pandang kinestetik dan multiple intelligence dari sebagai teorinya ya. Jadi ini saya sengaja wawancara anak-anak seperti ini dan mereka bisa mengemukakan kan, akhirnya bisa komunikasi, bisa berdiskusi karena memang menguasai apa yang dia lakukan dan teorinya dia tahu gitu ya. Dan ini satu proses pembelajaran menurut saya lebih anak-anak fokus saja istilah olahraganya. Kalau saya menurut saya kamu nilai olahraga berapa di rapat? Seharusnya 100 kamu nilainya. 90-an. 90-an. Nah ya. 90 kalau saya 100 sudah dikasih nggak apa-apa karena sudah jadi atlet. Udah atau kalau nggak ini 99, 98 lah. Baik, begitu ya. Ngomong-ngomong berapa dapat duitnya satu kali lomba? Kalau kemarin nggak dapat duit. Oh gitu, ya dapat apa aja? Penghargaan aja. Iya. Oke, kenapa nggak ada duitnya ya? Harusnya ada pembinaan ya. Paling itu cuman dibiayain buat berangkat pertandingan kayak akomodasinya kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi saya sarankan kepada pengelola kegiatan harus ada uangnya yang diberikan kepada atlet itu supaya atlet bisa menabung uang dari sekarang. Oke. Tapi kamu pernah kalau ada kejuaraan dapat uang? Biasanya kayak kadang cuman dapat uang saku. Uang saku. Ya kemarin sempat dapat uang karena udah dapat medali buat uang jajan. Tapi menurut saya seperti Persib juara kan, waktu Pak Gubernur aya, di wali kota aya katanya. Saya kalau membawa nama baik daerah ya dari ini harus ada penghargaan lah menurut saya. Dan perjuangan berlatihnya cukup lama dan sebagainya. Kalau kejuaraan nggak ada uangnya, waduh menurut saya kasihan. Harus cari sponsor dan ya mungkin dari Pak Gubernur ya gitu yang sudah membawa nama baik dan supaya lebih berkembang olahraga ini ya kita harus menghargai bahwa kecerdasan itu bukan hanya akademik tapi olahraga pun sekarang sudah menjadi kecerdasan dan bisa menjadi profesi dan menjadi kemandirian hidup dan kemandirian secara finansial. Baik, Ceci, cita-cita kamu jadi apa sebetulnya? Selain dari atlet, ada ke depannya? Pengen jadi businesswoman. Bisnis ya, oke, bagus. Saya kira kalau bisnis itu kamu tidak akan nganggur. Iya. Iya kan? Kalau yang orang cari kerja, inilah yang membuat kita banyak pengangguran itu karena prinsipnya orang tuh cari kerja gitu. Kalau bisnis, wirausaha, nggak akan ada yang nganggur karena begitu keluar ya wirausaha aja. Tapi itu harus dipupuk dari sekolah. Bisnis dikembangkan terus, diajak, dimotivasi. Dan ini dalam rangka memotivasi juga kepada anak-anak supaya anak-anak betul-betul merasa percaya diri, semangatnya bangkit, dan ide-idenya juga muncul dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik, silakan Anda kasih closing statement kepada teman-teman Anda supaya saat ini di sekolah itu harus berprestasi sejak di sekolah apa saja. Dari apa saja sekarang mah bisa ternyata ya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, keterampilan-keterampilan yang menjadi sumber penghasilan dan kemandirian secara finansial, kemandirian secara karakter
bisa dilakukan di abad teknologi ini. Silakan. Buat teman-teman kalau bisa buat berprestasi usahain dari hobi sendiri dulu. Baru kalau misalnya udah nemu hobi sendiri ditekunin terus bisa dijadiin prestasi. Semangat terus. Oke, dan Anda juga berprestasi karena Anda memang hobi. Begitu pemirsa, jadi yang dilakukan pasti menghasilkan sesuatu yang baik itu kalau dilakukan dengan hati yang senang melakukannya. Betul ya? Ya. Ya, hobi itu biasanya dilakukan dengan senang, tapi itu harus tetap mendapat bimbingan, support, dukungan dari berbagai pihak. Demikian pemirsa, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.